Bayangkan saat kau setia, rela berkorban, dan memberikan segalanya untuk suami, namun yang kau dapat hanyalah pengkhianatan. Saat ia memilih wanita lain secara diam-diam, menikah siri di belakangmu, lalu meninggalkanmu seolah kau tak berarti apa-apa. Tapi, siapa sangka, pengkhianatan itu justru menjadi awal kebangkitanku. Dengan keberanian, aku menarik kembali seluruh harta yang selama ini hanya dipamerkannya. Dan lihatlah, bagaimana kesombongan mereka runtuh hingga terjerat miskin tanpa daya. Inilah kisah tentang luka, dendam, dan keadilan. Suami menikah siri di belakangku, aku tarik semua harta dan mereka terjerat miskin. Hari itu aku baru saja selesai membereskan rumah. Arman, suamiku, terburu-buru berangkat kerja dan tanpa sadar meninggalkan ponselnya di meja makan. Aku menatap benda itu dengan perasaan biasa saja pada awalnya, karena selama ini aku percaya penuh padanya. Namun, entah mengapa, ada rasa gelisah yang tiba-tiba menyeruak. Seolah hati kecilku berbisik bahwa ada sesuatu yang disembunyikannya dariku. Dengan ragu, aku meraih ponsel itu. Tanganku sedikit bergetar, mataku menatap layar yang masih menyala. Ada notifikasi pesan masuk. Sebuah nama perempuan yang asing muncul. Penasaran, aku buka pesan itu, dan di sanalah dunia seakan berhenti berputar. Kalimat singkat itu membuat nafasku tercekat, jangan lupa pulang malam ini, suamiku. Aku rindu. Jantungku berdetak sangat kencang, keringat dingin membasahi pelipisku. Aku membaca berulang kali pesan itu, berharap mataku salah melihat. Tapi tidak, kata-kata itu terlalu jelas. Siapa perempuan itu? Dan mengapa ia berani menyebut Arman sebagai suaminya? Dadaku terasa sesak, seakan udara di ruang tamu mendadak hilang. Dengan napas terengah, aku membuka percakapan mereka lebih jauh. Ada ratusan pesan penuh cinta, janji manis, bahkan rencana liburan bersama. Setiap kata adalah belati yang menusuk hatiku dalam-dalam. Tak hanya itu, aku juga menemukan foto-foto mereka tersenyum mesra. Arman yang kukenal begitu dingin akhir-akhir ini, ternyata bisa tertawa bahagia dengan wanita lain. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku memeluk ponsel itu erat-erat seakan sedang memegang bukti pengkhianatan terbesar dalam hidupku. Hatiku hancur berkeping-keping. Ternyata selama ini aku hidup dalam kebohongan. Arman, lelaki yang selalu kubanggakan di depan keluarga dan teman-teman, menikah siri dengan wanita lain di belakangku. Aku teringat semua pengorbananku selama ini. Bagaimana aku selalu mendukung Arman, bahkan ketika ia membangun usaha dari nol. Aku rela tak membeli apapun untuk diriku sendiri demi membantu usahanya berjalan. Aku bahkan rela menanggung cemooh mertua yang sering merendahkanku. Namun, semua itu tak ada artinya di matanya. Ia memilih mengkhianatiku. Sore itu, aku duduk di ruang tamu menunggu kepulangan Arman. Ponselnya masih kugenggam erat, bukti yang tak bisa ia sangkal. Aku membayangkan apa yang akan terjadi ketika aku menanyakannya nanti. Mataku sembab karena menangis terlalu lama. Setiap detik berlalu terasa begitu lambat, membuat jantungku semakin nyeri. Ketika suara pintu depan berderit, aku melihat Arman masuk dengan wajah lelah. Ia tersenyum tipis, seakan tak terjadi apa-apa. Tapi aku tak bisa menahan diriku lagi. Dengan suara bergetar, aku mengangkat ponselnya ke hadapannya. Apa maksud semua ini, men? Tanyaku, suaraku parau karena tangisan. Arman menatapku terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Alih-alih panik atau mencoba menyangkal, ia justru berkata dengan tenang, Ratna, aku memang menikah lagi. Tapi itu tidak mengurangi posisimu di hidupku. Kata-kata itu meluncur begitu mudah dari mulutnya, seakan aku hanyalah salah satu dari dua pilihan yang ia punya. Dunia seakan runtuh di hadapanku. Aku tak hanya merasa dikhianati, tapi juga diremehkan. Baginya, aku hanyalah bagian kecil dari kehidupannya, sementara hatinya sudah terbagi. Malam itu, aku menangis hingga mataku bengkak. Namun, di balik tangisan itu, perlahan tumbuh rasa benci dan tekad. Aku berjanji,
suatu hari Arman akan menyesali perbuatannya. Malam itu aku tak bisa memejamkan mata. Setiap kali aku mencoba menutup mata, bayangan Arman bersama perempuan itu muncul begitu jelas. Mereka tertawa, berpegangan tangan, saling menatap penuh cinta, sesuatu yang sudah lama tak kudapatkan darinya. Rasanya seperti ada pisau yang berulang kali menusuk jantungku. Aku berjalan mondar-mandir di kamar, tak tahu harus berbuat apa. Air mataku terus mengalir tanpa henti. Aku merasa dikhianati bukan hanya sebagai seorang istri, tapi juga sebagai wanita yang sudah mengorbankan segalanya untuk suaminya. Kenapa, men? Kenapa kau tega melakukan ini padaku? Gumamku lirih, seolah berharap ada jawaban. Pagi harinya, aku duduk termenung di meja makan. Arman bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia bahkan dengan santai menyeruput kopi sambil membaca berita di ponselnya. Aku menatapnya dengan mata sembab, berharap ia sedikit saja merasa bersalah. Namun, wajahnya datar. Jangan terlalu dipikirkan, Ratna. Aku tetap menafkahimu, bukan? Katanya enteng. Kalimat itu membuatku ingin menjerit. Seolah-olah uang bisa menggantikan luka hatiku. Aku bukan boneka yang hanya butuh diberi makan dan tempat tinggal. Aku adalah seorang istri, manusia yang punya hati, yang ingin dicintai dan dihargai. Tapi Arman, dengan entengnya, memperlakukan aku seperti benda. Hari-hari berikutnya aku menjalani hidup seperti bayangan. Aku tetap mengurus rumah, tetap melayani Arman, tapi hatiku hampa. Setiap kali ia pergi malam-malam dengan alasan pekerjaan, aku tahu sebenarnya ia sedang bersama wanita itu. Rasa benci dalam hatiku tumbuh semakin kuat, membakar setiap detik yang kulewati. Aku mulai memperhatikan banyak hal. Arman sering memakai parfum berbeda, lebih wangi dari biasanya. Bajunya selalu rapi, bahkan lebih dari saat ia bersamaku. Ia juga kerap membawa pulang hadiah kecil, bukan untukku, tapi untuk disembunyikan. Aku menemukannya di bagasi mobilnya, gaun, parfum wanita, bahkan cincin. Bukti yang menambah luka di hatiku. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk menanyakan lagi. Men, apa kau pernah memikirkan perasaanku? Apa aku ini tidak cukup bagimu? Tanyaku dengan suara bergetar. Namun Arman hanya menghela napas panjang. Ratna, kau harus dewasa. Dunia ini tidak selalu sesuai dengan keinginanmu. Aku mencintai kalian berdua dengan cara yang berbeda, jawabnya dingin. Aku terdiam, bibirku bergetar, namun tak ada kata yang keluar. Bagaimana mungkin ia bisa begitu tenang berkata demikian? Hatiku seakan diremuk tanpa ampun. Malam itu aku hanya bisa menangis dalam diam, memeluk diriku sendiri seolah hanya itu yang bisa menghiburku. Namun, di balik tangisan itu, sebuah api mulai menyala. Aku sadar, jika aku terus larut dalam kesedihan, aku hanya akan semakin diinjak-injak. Aku harus bangkit. Aku harus menunjukkan pada Arman bahwa aku bukan istri lemah yang bisa dipermainkan sesukanya. Aku harus membalas semua ini dengan caraku sendiri. Aku mulai merencanakan langkahku. Semua harta, semua kekayaan yang selama ini kupercayakan pada Arman, sebenarnya sebagian besar atas namaku. Aku yang dulu rela menandatangani semua dokumen saat ia membangun usaha, tak menyadari betapa beruntungnya aku sekarang. Jika saatnya tiba, aku bisa menarik semuanya kembali. Dan saat itu terjadi, Arman akan merasakan apa artinya kehilangan segalanya. Pagi itu aku menatap wajahku di cermin. Mata sembab, wajah pucat, dan bibir yang nyaris tak bertenaga. Namun, di balik semua itu, aku melihat sesuatu yang baru, tekad. Aku sadar, tangisan tidak akan mengubah apapun. Satu-satunya cara untuk menghentikan luka ini adalah dengan membuat Arman merasakan pedih yang sama, bahkan lebih. Aku mulai membuka kembali dokumen-dokumen lama yang kusimpan di lemari. Surat tanah, sertifikat rumah, hingga saham perusahaan, semuanya masih atas namaku. Arman dulu memintaku menandatangani setiap berkas karena katanya ia sibuk dan mempercayai aku. Aku yang naif kala itu tak pernah berpikir buruk,
dan kini aku sadar, inilah senjata utamaku. Sambil menelusuri lembar demi lembar dokumen, air mataku menetes, bukan karena sedih, melainkan karena perasaan lega bercampur marah. Kau pikir aku hanya istri bodoh yang bisa kau tipu, men? Kau akan lihat siapa sebenarnya yang punya kuasa di rumah tangga ini, bisikku dengan suara parau, namun penuh kekuatan. Hari-hari berikutnya aku menjalani rutinitas seperti biasa, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku tetap memasak untuk Arman, tetap menyambutnya dengan senyum palsu. Namun, diam-diam aku mengumpulkan semua bukti pengkhianatannya, foto, pesan singkat, hingga rekaman telepon. Semua kusimpan rapi di sebuah map merah yang kelak akan kubuka di hadapannya. Rasa sakit itu berubah menjadi semacam bahan bakar. Setiap kali aku mengingat wajah mesra Arman bersama wanita itu, tekadku semakin kuat. Aku tidak hanya ingin mengambil kembali semua hartaku, tapi aku ingin melihat mereka berdua menderita, terjerat dalam kemiskinan yang sama sekali tidak pernah mereka bayangkan. Suatu malam, saat Arman tertidur pulas, aku menatap wajahnya lama sekali. Wajah yang dulu selalu membuatku merasa aman, kini hanya membuatku muak. Aku ingin berteriak, ingin membangunkannya, ingin menamparnya hingga sadar. Namun, aku tahu, waktuku belum tiba. Aku harus sabar, karena balas dendam yang manis adalah balas dendam yang direncanakan matang. Aku juga mulai menjaga sikap di depan mertuaku. Mereka yang selalu memandangku rendah, menganggapku tak berdaya, kini kerap kulayani dengan senyuman tenang. Aku biarkan mereka terus meremehkanku, sebab sebentar lagi, saat segalanya terungkap, merekalah yang akan sujud di kakiku, meminta maaf atas semua hinaan mereka. Satu hal yang paling membakar hatiku adalah ketika aku tahu wanita itu tinggal di rumah yang kubeli dengan hasil jerih payahku. Ya, Arman membawanya ke sana, seolah rumah itu miliknya sepenuhnya. Malam itu aku duduk di depan berkas rumah, air mata jatuh deras, tapi kali ini bukan air mata kelemahan, melainkan janji. Janji bahwa rumah itu akan segera kutarik kembali. Setiap malam aku berdoa, bukan hanya memohon kekuatan, tapi juga meminta agar Allah menunjukkan jalan bagiku. Dalam doaku, aku berkata, jika aku harus hancur, biarlah aku hancur dengan harga diri. Tapi jika aku bisa bangkit, izinkan aku membuat mereka merasakan luka yang selama ini kupendam. Api balas dendam itu kini menyala semakin besar. Aku tidak lagi takut pada masa depan, karena aku sudah kehilangan segalanya kecuali harga diriku. Dan untuk mempertahankannya, aku siap melakukan apa saja. Waktu untuk bertindak semakin dekat, dan aku bisa merasakan, sebentar lagi Arman akan menghadapi badai yang tak pernah ia bayangkan. Hari itu aku menerima telepon dari seorang sahabat lama yang bekerja di bank. Dengan suara berbisik, ia memberitahuku bahwa rekening perusahaan Arman mulai goyah, banyak cicilan yang macet, dan beberapa investor menarik modalnya. Aku terdiam lama, hatiku berdegup kencang. Ternyata, di balik kesombongan dan wajah tenang Arman, ada retakan besar yang tak pernah ia tunjukkan. Aku pura-pura tak tahu. Saat Arman pulang malam itu, ia masih berlagak percaya diri, memamerkan senyum sinis seperti biasanya. Namun, aku menangkap sorot matanya yang berbeda, lelah, panik, dan gelisah. Ia bahkan minum lebih banyak dari biasanya. Aku hanya duduk diam, menatapnya dengan tatapan tajam. Sementara dalam hati aku tahu, topeng itu perlahan mulai runtuh. Beberapa hari kemudian, aku sengaja mengamati gerak-geriknya. Ia sering menerima telepon dengan nada tinggi, kemudian menutupnya dengan wajah murung. Malam-malamnya bukan lagi diisi dengan senyum untuk wanita itu, melainkan rapat panik dengan rekan bisnisnya. Aku menyadari, inilah saat yang tepat untuk mulai memainkan peranku. Aku menyiapkan semua dokumen yang masih atas namaku, lalu menyalin beberapa berkas penting. Aku bahkan mulai berkonsultasi dengan seorang pengacara terpercaya, tanpa sepengetahuan Arman. Sang pengacara tersenyum miring ketika membaca data-dataku. Bu, semua ini sah milik Anda.
Jika Anda tarik, suami Anda bisa kolaps seketika. Kata-kata itu bagai musik di telingaku. Sementara itu, wanita simpanannya semakin berani. Aku mendapat kabar bahwa ia kerap datang ke kantor Arman, bahkan memperkenalkan diri sebagai istrinya. Saat kabar itu sampai di telingaku, aku hanya tertawa miris. Silakan saja berbangga dengan gelar istri bayangan. Sebentar lagi kau akan ikut tenggelam bersama Arman, ucapku dalam hati. Suatu malam, aku memberanikan diri menatap Arman dengan tajam saat ia baru pulang. Bagaimana bisnismu, men? Apa baik-baik saja? Tanyaku dengan nada datar. Ia terkejut sesaat, lalu cepat-cepat menyembunyikan ekspresi paniknya dengan senyum palsu. Baik, semuanya terkendali, jawabnya. Aku hanya mengangguk. Meski di dalam hati aku menahan tawa. Aku tahu betul ia sedang berdusta. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia yang dulu begitu percaya diri kini terlihat rapuh. Aku sengaja menambahkan tekanan dengan berkata pelan, jangan sampai apa yang kau sembunyikan terbongkar, men. Ingat, setiap topeng pasti akan terlepas pada waktunya. Kata-kataku membuatnya terdiam kaku. Setelah itu, aku mulai menampakkan sedikit kekuasaanku. Aku mengatur ulang rekening bersama, memindahkan sebagian dana ke rekening pribadiku. Arman tak menyadarinya, terlalu sibuk menutupi kebangkrutan yang semakin nyata. Aku tersenyum puas, karena perlahan tapi pasti, aku sedang menarik karpet di bawah kakinya. Wanita simpanannya pun mulai gelisah. Dari kabar yang kudengar, ia sering menuntut Arman untuk membelikannya barang-barang mewah. Arman yang sedang terhimpit justru semakin tercekik oleh tuntutan itu. Aku bisa membayangkan wajahnya yang muram, terjepit antara kehancuran bisnis dan keegoisan wanita yang ia pilih. Topeng Arman mulai retak. Ia bukan lagi suami yang berwibawa dan penuh percaya diri. Ia mulai terlihat seperti pria ketakutan yang berusaha keras mempertahankan kebohongan. Dan aku, dengan sabar, menunggu saat yang tepat untuk merobek topeng itu sepenuhnya, memperlihatkan wajah aslinya di depan semua orang. Hari itu aku duduk di ruang tamu dengan map merah di pangkuanku. Semua dokumen penting sudah lengkap, sertifikat rumah, tanah, saham, bahkan rekening tabungan. Semua atas namaku. Jari-jariku bergetar saat menyentuh kertas-kertas itu, bukan karena takut, melainkan karena puas. Aku akhirnya menemukan kekuatanku sendiri, kekuatan yang selama ini tak pernah kusadari. Aku kembali menemui pengacaraku. Dengan wajah serius, ia berkata, Bu Ratna, semua ini sah milik Anda. Jika Anda ingin, Anda bisa menarik hak-hak Anda mulai sekarang. Perusahaan suami Anda akan goyah dalam hitungan hari. Aku mengangguk tenang. Lakukan. Aku ingin semuanya kembali padaku, jawabku dengan nada mantap. Beberapa hari kemudian, proses pemindahan aset dimulai. Satu persatu sertifikat dipindahkan dari tangan Arman ke tanganku. Aku sengaja tak memberitahunya. Biarlah ia merasa semuanya masih baik-baik saja, sementara di balik layar, aku sudah mengikat simpul yang akan mencekiknya. Saat Arman mencoba membayar beberapa hutangnya dengan jaminan rumah dan tanah, pihak bank menolak. Semua aset atas nama istri Anda. Anda tidak bisa menjaminkan apapun tanpa tanda tangannya, kata petugas bank. Arman pulang dengan wajah pucat, sementara aku menyambutnya dengan senyum samar yang membuatnya semakin resah. Malam itu, ia duduk di ruang makan dengan gelisah. Ratna, aku butuh tanda tanganmu untuk urusan perusahaan. Hanya formalitas, katanya terbata-bata. Aku menatapnya dingin, lalu menjawab singkat, tidak. Hanya satu kata, tapi cukup untuk membuat wajahnya memucat seolah langit runtuh di atas kepalanya. Ratna, ini untuk masa depan kita. Untuk keluarga kita. Suaranya meninggi, berusaha memohon sekaligus memaksa. Aku tetap duduk tenang, menatap matanya tanpa gentar. Keluarga mana, men? Keluarga yang kau khianati? Atau keluarga baru yang kau bangun dengan wanita itu? Pertanyaanku menusuk, membuatnya terdiam tak bisa menjawab. Dalam beberapa minggu, keadaan semakin parah. Investor menarik diri,
proyek terbengkalai, dan hutang menumpuk. Arman mulai sering pulang dalam keadaan mabuk, meledak-ledak marah tanpa arah. Sementara aku tetap tenang, karena aku tahu, aku sedang memegang kendali penuh atas segalanya. Wanita simpanannya pun ikut panik. Aku mendengar kabar bahwa ia mulai menuntut Arman menjual mobil mewah dan perhiasan untuk memenuhi gaya hidupnya. Namun, tanpa aset atas nama Arman, semua itu mustahil dilakukan. Perlahan, wanita itu mulai melihat sisi lain Arman, pria miskin yang sedang terperangkap. Aku merasakan kepuasan yang tak bisa digambarkan. Dulu aku selalu dipandang rendah, dianggap istri yang tak berguna. Tapi kini, aku adalah penentu hidup dan matinya Arman. Satu keputusan kecil dariku bisa menyelamatkan atau menghancurkannya. Dan aku memilih untuk melihatnya jatuh. Di tengah kehancurannya, aku berdiri tegak. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak merasa lemah. Aku bukan lagi istri yang hanya tahu menangis, melainkan seorang wanita yang bangkit dari pengkhianatan. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan terus berjalan di jalan ini, sampai Arman dan wanita itu merasakan pahitnya kehilangan segalanya. Kabar tentang kehancuran perusahaan Arman mulai menyebar. Para kolega yang dulu selalu memujanya kini menjauh satu persatu. Sementara itu, wanita yang selama ini ia banggakan sebagai istri sirinya mulai menunjukkan wajah aslinya. Tak lagi manis, tak lagi penuh cinta. Yang keluar dari bibirnya hanyalah tuntutan dan keluhan. Aku mendengar dari seorang kenalan, wanita itu marah besar karena Arman tak lagi bisa memberinya uang sebanyak dulu. Kalau kau tak bisa lagi memberiku kenyamanan, untuk apa aku bertahan denganmu? Katanya dengan nada sinis. Kata-kata itu seperti cambuk bagiku. Aku tersenyum miris, karena itulah yang pantas diterima Arman. Arman berusaha meyakinkannya dengan janji-janji palsu. Ini hanya sementara, sayang. Bisnisku akan bangkit lagi, katanya. Namun, wanita itu hanya menatapnya dengan mata dingin. Ia tak peduli pada perjuangan Arman, yang ia pedulikan hanya kemewahan yang bisa ia dapatkan. Cinta mereka, ternyata hanya berdiri di atas pondasi uang. Hari-hari berikutnya, aku sengaja mengamati dari jauh. Aku tahu Arman mulai stres berat. Ia sering meninggalkan rumah di malam hari hanya untuk bertengkar dengan wanita itu. Suara bentakan dan tangisan kerap terdengar dari rumah yang dulu dibanggakannya. Ironisnya, rumah itu sebenarnya milikku, dan sebentar lagi akan benar-benar kuambil kembali. Suatu sore, aku mendapat kabar bahwa wanita itu meninggalkan Arman. Dengan wajah marah, ia keluar dari rumah sambil membawa koper besar. Tetangga sempat melihatnya berteriak, "Aku tak mau hidup miskin bersamamu." Kalimat itu membuat hatiku tergetar aneh, ada kepuasan, ada sakit, tapi juga ada rasa lega. Arman pulang ke rumah dengan wajah berantakan. Matanya merah, rambutnya kusut, dan tubuhnya goyah. Ia duduk di kursi ruang tamu tanpa bicara. Aku hanya menatapnya dari jauh, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Untuk pertama kalinya, ia terlihat bukan sebagai suami yang berkuasa, tapi sebagai pria yang hancur tak berdaya. Malam itu, ia mencoba bicara padaku. "Ratna, aku salah. Aku terlalu bodoh. Wanita itu hanya memanfaatkan aku. Kau satu-satunya yang setia." Suaranya parau, penuh penyesalan. Namun, hatiku sudah terlalu keras. Aku menatapnya tanpa emosi, lalu menjawab singkat, "Kau baru sadar sekarang, setelah semuanya terlambat." Arman mencoba memegang tanganku, tapi aku menariknya cepat. Sentuhannya tak lagi membuatku merasa nyaman. Dulu, aku mungkin akan luluh mendengar kata-kata maafnya. Tapi kini, semua luka yang ia buat terlalu dalam untuk bisa disembuhkan hanya dengan permintaan maaf. Aku sadar, wanita itu hanyalah cermin yang memperlihatkan siapa Arman sebenarnya. Ia selalu mencari kenyamanan instan, cinta palsu, dan kesenangan sesaat. Dan ketika semua itu hilang, ia jatuh tersungkur. Sementara aku, yang dulu dianggap tak berguna, justru berdiri tegak menyaksikan kehancurannya. Malam itu aku tersenyum pahit.
Arman telah merasakan sedikit dari apa yang ia berikan padaku, pengkhianatan, rasa sakit, dan kehilangan. Namun, aku tahu ini belum cukup. Masih ada langkah terakhir yang harus kuambil, menarik sepenuhnya semua milikku, hingga Arman benar-benar jatuh ke titik terendah dalam hidupnya. Pagi itu, aku melangkah dengan tenang menuju kantor notaris. Semua berkas yang sudah kupersiapkan sejak lama kini siap untuk ditandatangani. Kontrak rumah, tanah, bahkan kendaraan mewah yang atas nama Arman, semuanya sebenarnya masih berada dalam kendaliku. Ia lupa bahwa sebagian besar aset itu kubeli dengan uangku, dan hanya kuizinkan atas namanya demi harga dirinya. Notaris menatapku dengan tatapan hormat. Ibu Ratna, sesuai surat kuasa dan dokumen pembelian, semua sah untuk ditarik kembali atas nama Anda. Aku mengangguk pelan, lalu menandatangani satu persatu lembar dokumen. Dengan setiap tanda tangan, seakan aku melepaskan beban luka lama sekaligus menjerat Arman semakin dalam ke jurang kehancurannya. Sore harinya, aku kembali ke rumah besar itu. Arman sedang duduk di teras, wajahnya kosong, mata bengkak karena kurang tidur. Ia menatapku dengan lelah, lalu berusaha tersenyum. Ratna, kau masih peduli padaku, kan? Tanyanya lirih. Aku hanya menatapnya sebentar, lalu menyerahkan sebuah map berisi surat pemindahan aset. Apa ini? Tanyanya dengan suara gemetar. Ketika ia membuka lembaran demi lembaran, wajahnya pucat pasi. Semua properti, rekening, bahkan kendaraan mewah kini kembali resmi menjadi milikku. Ratna, kau tak bisa lakukan ini padaku. Tanpa semua ini, aku tak punya apa-apa lagi, suaranya pecah. Aku menahan diri untuk tidak menangis. Arman, kataku dingin, kau sudah memilih jalanmu sendiri. Kau memilih wanita lain, kau memilih mengkhianatiku. Sekarang kau harus belajar hidup tanpa harta yang selama ini kau banggakan. Anggap saja ini balasan kecil dari Tuhan. Arman berlutut di depanku, sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya. Ia meraih kakiku, memohon dengan suara serak. Ratna, kumohon, jangan ambil semuanya. Aku bisa berubah. Aku janji takkan ulangi lagi. Tolong beri aku kesempatan. Tapi hatiku sudah membatu. Semua air mata dan doa yang dulu kupanjatkan sia-sia, jadi untuk apa aku melunak sekarang? Aku melangkah masuk ke rumah, lalu mengambil beberapa barang pribadiku. Setelah itu, aku menatap Arman untuk terakhir kalinya. Mulai hari ini, rumah ini bukan milikmu lagi. Aku akan menjualnya, dan kau bebas mencari tempat lain untuk berteduh. Kalimat itu membuatnya terhuyung, seakan kehilangan sisa tenaganya. Tetangga-tetangga mulai berbisik, melihat keadaan Arman. Pria yang dulu dikenal sombong, yang berjalan dengan penuh kebanggaan, kini terlihat lusuh dan tak berdaya. Beberapa orang bahkan berkomentar, begitulah balasan orang yang lupa diri. Aku mendengarnya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa ada keadilan. Malam itu, aku duduk di kamar hotel sederhana sambil memandangi dokumen-dokumen yang kini resmi menjadi milikku. Ada rasa lega yang tak bisa digambarkan. Aku tidak hanya berhasil menyelamatkan diriku dari pengkhianatan, tapi juga menunjukkan bahwa aku bukan istri lemah yang bisa diinjak-injak. Namun, jauh di lubuk hati, ada suara kecil yang bertanya, apakah aku benar-benar puas? Arman kini jatuh miskin, wanita simpanannya pergi, dan semua yang ia banggakan telah lenyap. Tapi apakah itu cukup untuk menyembuhkan luka yang ia tinggalkan di hatiku? Aku menutup mata, mencoba mengusir pertanyaan itu, karena yang terpenting saat ini adalah, aku sudah menang. Hari-hari berikutnya, nama Arman mulai menjadi bahan ejekan. Pria yang dulu disegani karena kekayaannya kini hanya berjalan di pinggir jalan dengan pakaian lusuh. Mobil mewahnya telah diambil alih, rumah besar dijual, dan rekening kosong. Bahkan rekan bisnis yang dulu mengelilinginya pun menghindar, seakan tidak pernah mengenalnya. Wanita simpanannya, Lina, menghilang tanpa jejak. Ia meninggalkan Arman setelah tahu semua harta habis. Konon, Lina sudah bersama pria lain yang lebih kaya,
sementara Arman dibiarkan sendirian menanggung malu. Saat kabar itu sampai ke telingaku, aku hanya tersenyum getir. Karma memang datang dengan caranya sendiri. Suatu malam, aku melihatnya duduk di pinggir jalan dekat warung kopi kecil. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari usianya, rambut acak-acakan, dan tatapannya kosong. Saat melihatku lewat, ia segera berdiri, mencoba menyapaku. "Ratna," suaranya lirih, penuh penyesalan. Tapi aku hanya menatapnya tanpa sepatah kata, lalu melangkah pergi. Di belakangku, ku dengar ia terisak. Tangis seorang lelaki yang dulu tak pernah mau mengakui kesalahannya. Tangis yang mungkin datang terlambat, karena semua sudah hancur. Ada sedikit rasa iba dalam hatiku, tapi aku menahannya. Luka yang ia tinggalkan terlalu dalam untuk dihapus hanya dengan air mata. Kehidupan Arman semakin terpuruk. Ia mulai bekerja serabutan, mengangkut barang di pasar demi sesuap nasi. Orang-orang yang dulu ia hina kini menatapnya dengan kasihan, ada juga yang puas melihat kejatuhannya. Dulu congkak sekali, sekarang jadi kuli, bisik mereka. Dan Arman hanya bisa menunduk, menelan semua hinaan itu. Aku sendiri justru mulai membangun hidup baru. Dari hasil penjualan aset, aku membuka usaha kecil yang berkembang pesat. Setiap kali aku bekerja, aku merasa lebih hidup. Tak ada lagi bayangan suami yang mengkhianati, tak ada lagi rasa takut akan dipandang rendah. Aku berdiri di atas kakiku sendiri, dengan harga diriku yang utuh. Suatu hari, Arman datang diam-diam ke tempat usahaku. Tubuhnya kurus, wajahnya kusut, dan matanya merah. Ia menatapku dengan penuh harap. "Ratna, maafkan aku. Aku hanya ingin kau tahu, aku menyesal. Sangat menyesal." Ucapannya lirih, hampir tenggelam oleh suara orang-orang di sekitarnya. Aku menatapnya lama. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, campuran antara belas kasihan dan dendam yang belum sepenuhnya padam. Namun akhirnya, aku berkata pelan, "Arman, aku sudah memaafkanmu. Tapi memaafkan bukan berarti aku ingin kembali. Jalan kita sudah berbeda, dan kau harus belajar berdiri dengan kakimu sendiri." Kalimat itu membuatnya terdiam. Perlahan, ia mengangguk, lalu melangkah pergi dengan langkah gontai. Dari kejauhan, aku melihat bayangannya semakin mengecil, seolah hilang ditelan waktu. Mungkin itulah akhir dari kisah kami, seorang pria yang tenggelam dalam keserakahan, dan seorang wanita yang akhirnya bangkit dari luka. Malam itu, aku menatap langit penuh bintang. Ada rasa damai yang kurasakan untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Hidupku memang penuh luka, tapi juga penuh pelajaran. Aku tersenyum kecil, lalu berbisik pada diriku sendiri, aku menang, bukan karena membuatnya jatuh, tapi karena akhirnya aku bisa bangkit. Dulu aku hanyalah istri yang dianggap tak berguna, yang cintanya dibalas dengan pengkhianatan. Namun hari ini, aku berdiri tegak, membawa kembali harga diriku yang sempat diinjak-injak. Dan suamiku, yang dulu menyombongkan harta, kini merasakan pahitnya kehilangan. Ia tak hanya kehilangan kekayaan, tapi juga kehilangan wanita yang selama ini setia menemaninya. Ingatlah, kesetiaan tak ternilai oleh uang, dan pengkhianatan selalu berakhir dengan penyesalan. Inilah kisah nyata kehidupan, ketika cinta dikhianati, Tuhan selalu punya cara untuk membalikkan keadaan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah dramatis berikutnya.